Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi agak kereba pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Ainus Sulsel edisi Rabu 8 Mei 2024. Berikut di antaranya. Bocah 9 tahun meninggal tenggelam di sungai. Ratusan mahasiswa aksi damai bela Palestina. Warga digegerkan dengan kemunculan seekor ular piton. Pemirsa, selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asmaul Husna dan inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali informasi hari ini dengan informasi seorang bocah 9 tahun meninggal tenggelam di sungai Kampung Jeknea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Korban tenggelam mengapung ditemukan tim SAR gabungan. Warga digemparkan dengan kasus bocah tenggelam di sungai Kampung Jeknea, Kelurahan Sapadang, Kecamatan Pangkajekne, Kabupaten Pangkep. Mendapati laporan warga, petugas tim SAR gabungan bersama warga setempat berupaya menyisir muara sungai Jeknea dari titik awal korban tenggelam. Setelah 2 hari pencarian, jasad Muhammad Erhan ditemukan meninggal dunia. Korban ini ditemukan mengapung di jarak 10 meter dari lokasi pertama korban hilang tenggelam saat 4 orang teman sebayanya bermain katak di sungai Kampung Jeknea. Tim SAR gabungan telah berhasil menemukan korban di sekitar LKK, sekitar 10 meter dari LKK. Korban mengapung. Bisa dijelaskan kronologi awalnya seperti apa? Kronologi awal, teman-teman semua lagi menyisir, tiba-tiba korban mengapung begitu saja, Pak. Jadi tim SAR gabungan melihat korban. Petugas gabungan dari Basarnas Makassar, SAR Pangkep, BPBD Pangkep, TNI Polri, dan warga serta keluarga korban melakukan pencarian. Pencarian korban dilakukan dengan menyisir lokasi hilangnya korban. Dari kronologis tenggelamnya korban berawal ketika korban bersama 4 teman sebayanya bermain mencari katak di dekat sungai. Saat itu seekor katak lepas dan melompat ke sungai, korban lalu turun dan mengejarnya, namun korban kemudian kesulitan berenang. Salah seorang temannya mencoba menolong dengan berenang ke arah korban. Lokasi tenggelamnya korban merupakan lokasi tambang pasir sehingga cukup dalam. Bermain kan kebetulan itu kodoknya lepas, itu yang dia mau ambil kembali. Pak, selama ini sering memang bermain atau berenang ini anak-anak di sekitar wilayah Bantaran Sungai ini sering ke bawah sini. Ya biasa, iya biasa. Saat ini jenazah korban sudah berada di rumah orang tuanya di Kampung Jeknea. Sejumlah warga datang menyampaikan duka kepada keluarga korban. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syarudin, Ainus TV melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas dan sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar menggelar aksi damai membela negara Palestina di depan kampus Unismu, Kota Makassar. Masa aksi mengecam aksi keji yang dilakukan Zionis Israel hingga mengakibatkan banyak rakyat Palestina mulai melarat. Kasih Unismu Makassar yang telah mendaftarkan diri. Sambil membentangkan spanduk sepanjang 70 meter, ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas dan sivitas akademik Universitas Muhammadiyah menggelar aksi damai mendukung negara Palestina di depan kampus Unismu Makassar, Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi bela Palestina dan kutuk Zionis Israel serentak dilakukan Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah di seluruh tanah air. Hampir 1 abad konflik Israel-Palestina tak kunjung berakhir. Hal ini terlepas dari misi Zionis untuk menguasai tanah Palestina. Berbagai serangan, penindasan, pengusiran, dan pembunuhan terus dilakukan terhadap rakyat Palestina. Untuk itu, mahasiswa meminta agar pemerintah Indonesia bisa lebih berperan penting dalam mendesak PBB agar melakukan gencatan senjata. Muhammadiyah hadir di depan Universitas Muhammadiyah Makassar hari ini untuk menyampaikan kepada Zionis Israel untuk menghentikan
atas serangan-serangan yang mereka telah lakukan kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kawan-kawanku sekalian dan saudara-saudaraku sekalian, kehadiran kita di sini adalah salah satu bentuk manifestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk membela kemanusiaan atas serangan Zionis Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Sampai sekarang saudara kita kepada umat sesama umat muslim, saudara-saudaraku sekalian. Pemirsa, mahasiswa dan dosen Universitas Muhammadiyah Parepare turun ke jalan lakukan aksi solidaritas bela Palestina di depan kampus. Aksi dilakukan di Jalan Poros menuju Kabupaten Sidrap hingga membuat kemacetan panjang. Sebagai wujud solidaritas terhadap Palestina atas serangan Zionis Israel, ratusan simpatisan dari mahasiswa dan dosen dari Universitas Muhammadiyah Parepare gelar aksi turun ke jalan. Aksi itu untuk menjulurkan pembelaan untuk Palestina dan mengutuk keras tindakan Israel terhadap Palestina. Aksi yang digelar di Jalan Poros menuju Kabupaten Sidrap ini sempat membuat kemacetan panjang hingga 2 km. Kendaraan dari Kabupaten Sidrap serta dari arah Makassar sempat tertahan hingga menunggu aksi membubarkan diri. Puluhan personel kepolisian turut mengamankan jalannya aksi tersebut. Pada hari ini adalah melakukan penyampaian pernyataan sikap, pernyataan solidaritas itu yang tadi dibacakan oleh Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Parepare secara bersamaan di seluruh Indonesia. Jadi sama pernyataannya. Ya, jadi Pak, sikap seperti apa itu, Pak? Ya itu tadi mengecam sikap kebiadaban yang dilakukan oleh Israel kepada negara Palestina. Palestina harus diberikan haknya untuk merdeka sebagai satu bangsa. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Basarnas menemukan korban terakhir akibat banjir bandang di Kabupaten Luwu. Mutimita, 5 tahun, ditemukan tewas setelah dinyatakan hilang selama 5 hari pasca banjir bandang. Korban ditemukan dalam kondisi tertutup batang dan tertimbun lumpur dengan jarak 1 km dari lokasi pertama kali terseret banjir bandang. Penemuan jenazah Mutimita menambah daftar korban dalam bencana tersebut. Berdasarkan data yang ada saat ini, jumlah korban mencapai 12 orang terdiri dari 8 korban longsor dan 4 korban banjir bandang. Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 13 kecamatan di Kabupaten Luwu kini berangsur surut. Meski demikian, bencana tersebut membuat 3.000 jiwa dari 16 desa yang ada di Kecamatan Lentimojong terisolir. Pencarian korban terkait dengan banjir yang terjadi di Luwu, hari kelima tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Mutimita, usia 5 tahun, jenis perempuan, dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 09.51 waktu Indonesia bagian tengah. Hingga saat ini, tim Tanggap Darurat Bencana Sulsel terus mendistribusikan bantuan ke wilayah yang terisolir menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara dan Polda Sulsel. Dari Kabupaten Luwu, Nasarudin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, heli milik TNI dan Polda Sulsel terus melakukan evakuasi terhadap warga korban tanah longsor di Kecamatan Lentimojong, Kabupaten Luwu. Sebanyak 154 orang berhasil dievakuasi. Hingga saat ini, jumlah korban longsor dan banjir yang mendapat perawatan sudah mencapai 154 orang. Inilah kondisi warga di Desa Kadundung yang berebutan untuk naik helikopter milik TNI Angkatan Udara saat melakukan proses evakuasi setelah 5 hari terjebak akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor. Setelah berada di atas heli, nampak raut wajah para korban sangat lesu dan terlihat trauma. Berdasarkan data di posko induk, sudah ada 154 orang berhasil dievakuasi menggunakan heli dari Kecamatan Lentimojong.
Sementara korban banjir dan longsor yang menghantam 13 daerah itu mencapai 505 orang. Hingga saat ini akses jalan darat menuju ke pengungsian Latimojong belum terbuka akibat tertutup material longsor. Selain itu, terdapat 3 jembatan juga hanyut tersapu banjir. Setelah ditetapkan tanggap darurat selama 30 hari, pemerintah dibantu TNI dan Polri terus memberikan perhatian penuh dengan menyuplai logistik via udara, serta mengevakuasi warga yang sakit dan membutuhkan. Ini tujuan utamanya saya selain untuk survei lokasi karena kita akan mendirikan posko di Kecamatan Latimojong. Sekaligus juga rekan-rekan lihat ada beberapa masyarakat. Jadi nanti kami sudah sampaikan bahwa tidak usah panik. Insya Allah tenaga akan kita drop dari bawah, baik tenaga pasukan maupun tenaga kesehatan termasuk Tagana untuk bantuan-bantuan. Sementara sambil menunggu proses revitalisasi jalur darat, akses darat. Jadi sekali lagi saya sampaikan, mohon masyarakat Kecamatan Latimojong tenang saja, tidak usah panik. Semuanya akan kita suplai ke sini. Jadi untuk saat ini memang karena akses darat belum tembus, mau tidak mau yang kita dahulukan adalah logistik. Tapi nanti setelah posko berdiri, itu tenaga kesehatan, tenaga yang lain itu akan masuk ke sini. Dari Kabupaten Luwu, Nasaruddin Rubak, iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi ratusan ikan mati mendadak di muara sungai akan hadir di seputar iNews Sumsel selengkapnya. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kasus penembakan oknum TNI Angkatan Laut terhadap 2 pemuda di Kota Makassar menemui titik baru. Kapolrestabes Makassar menegaskan penanganan kasus tersebut ditangani sepenuhnya oleh Pomal TNI Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar. Kendati demikian, Polrestabes Kota Makassar tetap mendalami terkait orang yang tak dikenal yang diduga melakukan pencurian HP dan memicu terjadinya keributan hingga berujung tertembaknya 2 korban. Babak baru kasus penembakan oknum TNI Angkatan Laut Koptu SB terhadap 2 pemuda, salah satunya tewas pada Minggu dini hari 5 Mei 2024 lalu, dan 1 diantaranya kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Terduga pelaku yakni Koptu SB kini telah diproses hukum di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Muhammad Ngajib saat ditemui sejumlah wartawan di kantornya turut menegaskan jika penanganan kasus dugaan penembakan tersebut penanganannya diserahkan sepenuhnya untuk ditangani Pomal TNI Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar. Kendati demikian, terkait kasus dugaan pencurian HP oleh orang tak dikenal yang diduga pemicu keributan di lingkungan rumah terduga pelaku tetap dilakukan penyelidikan. Usai polisi telah menerima laporan korban pencurian HP. Guna mencegah keributan susulan di sekitar lokasi kejadian, polisi melakukan pengamanan. Terkait dengan kejadian ada diduga penembakan ya, dari seorang kepada masyarakat, itu penanganannya kita sudah serahkan ke Pomal dan saat ini sudah dilakukan tindak lanjut oleh Pomal. Sebelumnya diketahui terjadi keributan antar 2 kelompok pemuda di Jalan Buta-Buta Cak di Kecamatan Talo, Kota Makassar pada Minggu dini 5 Mei 2024. Keributan itu melibatkan antara 2 kampung bertetangga dan berujung terjadinya insiden dugaan tindak pidana penembakan terhadap 2 warga. Masing-masing korban luka tembak atas nama inisial PR usia 18 tahun, meregang nyawanya setelah terkena luka tembak pada bagian kepala, dan korban lainnya, yakni inisial FL usia 16 tahun. Luka tembak pada bagian dada sebelah kanan dan dirawat inap di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi pelaku pencurian di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jeneponto terekam kamera CCTV. Dalam aksinya, pelaku menggasak 6 unit handphone milik karyawan. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, polisi meringkus pelaku di rumahnya. Dari rekaman CCTV terlihat dengan santai terduga pelaku pencurian yang mengenakan sweater berwarna merah ini berjalan menuju ke sebuah ruangan di stasiun pengisian bahan bakar minyak atau SPBU. Setelah berhasil masuk ke dalam ruangan dan melihat situasi sepi, pelaku langsung beraksi dan menggasak 6 unit handphone milik karyawan yang ditaruh di dalam laci. Aksi pencurian ini terjadi di SPBU Alu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Jumat siang 3 Mei 2024 kemarin. Sini, kau postur di mana? Center gitu di atas. Pelaku melakukan aksi pencurian ketika semua karyawan SPBU sedang melaksanakan sholat Jumat. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku. Pelaku ditangkap di rumahnya di Dusun Bisoli, Desa Barimanurung, Kecamatan Bangkala Barat pada Senin 6 Mei 2024. Penangkapan yang dilakukan oleh unit Buser sebuah dengan kasus pencurian HP di Pertamina Alu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Barang bukti hasil curian berupa 6 handphone milik karyawan SPBU telah dijual dan hasilnya untuk digunakan berfoya-foya. Sementara pelaku kini diamankan di Mapolres Jeneponto untuk pengembangan lebih lanjut. Dari Jeneponto, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat ditemukan ratusan ikan mati mendadak di muara Sungai Marana, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pemerintah daerah mengambil sampel air untuk memastikan penyebabnya. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya zat toksik yang diduga terkontaminasi dengan kandungan air laut. Pasalnya, ikan yang mati merupakan ikan jenis air asin. Ikan mati banyak di sungai. Sebelumnya, warga dihebohkan dengan rekaman video amatir saat nelayan menemukan ratusan ikan dari berbagai jenis mati mendadak yang terjadi di sepanjang aliran muara Sungai Marana di Desa Maranu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Pasca kejadian ini, pihak Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan bersama Dinas Perikanan Kabupaten Maros melakukan peninjauan lokasi dan mengambil sampel air di 3 titik berbeda di sepanjang aliran Sungai Marana untuk memastikan penyebab kematian ikan tersebut. Namun dari hasil pemeriksaan di laboratorium milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Kabupaten Maros menemukan adanya zat toksik yang diduga terkontaminasi dengan kandungan air yang berasal dari laut masuk ke muara sungai saat terjadi air pasang. Pasalnya, ratusan ikan yang mati ini merupakan ikan jenis air asin. Kondisi aliran air muara yang awalnya berubah warna kecoklatan pada bagian permukaan kini sudah kembali normal. Sedangkan ratusan ikan yang mati mendadak kini tak satu pun ditemukan. Namun, sejumlah pemilik tambak yang berada di sekitar muara Sungai Marana masih khawatir dengan kondisi tersebut dan berharap pemerintah segera bertindak untuk mencari penyebab kematian ratusan ikan tersebut. Agak membaik ini, agak terlalu ya kemarin Mati mentong ikan ya Pak. Tapi kalau dilihat sekarang airnya Pak gimana? Apakah masih berubah atau gimana Pak? Ini sudah agak baik ini. Oh. Itu ikan yang sering dimakan ini ya warga masyarakat ya? Iya, setiap hari itu kalau kita dapat itu biasa warga beli langsung. Oh, beli langsung lagi. Itu dari luar masuk ke sini. Berarti dari laut masuk iya, dari ke laut. Hulu ya? Iya. Oh, tapi sekarang nggak ditemukan lagi ya Pak? Enggak, sudah tidak ada menggam mati. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi Pak ya sampai sekarang? Iya. Ini airnya memang larinya ke empang juga ya Pak? Iya, kalau pasang air. Informasi dari masyarakat yang ditemui selama kegiatan sampling didapatkan bahwa kejadian di Sungai Marana terjadi pada saat pasang, di mana ikan-ikan yang mati berasal dari pesisir yang masuk ke muara sungai. Jadi ini baru informasi-informasi yang telah dikumpulkan oleh Balai Riset. Yang ketiga adalah jenis-jenis ikan yang mati yang ditemukan secara umum adalah jenis ikan muara, estuari. Tidak ditemukan ikan-ikan yang dipelihara di tambak yang mati massal. Kemudian yang keempat, dengan sementara ada zat toksin
dalam jumlah konsentrasi yang besar masuk ke dalam perairan yang menyebabkan kematian, dan kejadian ini diasumsikan bukan karena proses alamiah dalam perairan. Jadi untuk informasi mendalamnya saat ini toksin itu lagi dianalisa di laboratorium lingkungan oleh BRPBAP3 Maros, dan kita lagi fokus menunggu hasilnya. Diketahui toksik ini merupakan senyawa racun yang sangat berbahaya bagi manusia maupun hewan. Sehingga pemerintah daerah melalui pihak terkait masih mencari asal-usul zat toksik. Pasalnya di sekitar laut maupun di muara Sungai Marana tidak ditemukan adanya aktivitas pabrik. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Pemirsa, pasca pemilu 2024, sejumlah akademisi dan aktivis mahasiswa di Kota Makassar menggelar diskusi kebangsaan. Pengamat politik dan Hankam Arkan Azikin menilai sistem politik langsung harus dirombak, pasalnya sudah tidak cocok dengan kondisi bangsa. Bahkan elit politik mengeluhi dengan politik langsung yang kental dengan politik uang pada pemilu 2024. Jadi perbincangan apa yang mau dicerita, ya yang penting yang dicerita silaturahmi dulu. Dalam diskusi kebangsaan yang digelar komunitas KAK di Makassar menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai kalangan akademisi maupun aktivis mahasiswa. Akademis Arif Wicaksono, aktivis mahasiswa Dr. Wahyudi Muksin, hingga analis politik dan Hankam Arkan Azikin turut prihatin dengan kondisi bangsa terutama dalam sistem politik di tanah air. Arkan Azikin mengatakan sistem politik langsung yang dijalankan selama 20 tahun sudah tidak cocok lagi dan harus dirombak ke sistem permusyawaratan perwakilan. Sistem politik langsung bahkan lebih kental dengan politik uang yang dikeluhkan para elit politik. Yang saya lagi tadi ngomong tentang sistem politik langsung itu sudah tidak cocok bagi kondisi negara karena beriklimnya kapitalis. Sementara negara kita berideologi Pancasila. Jadi kontra kapitalisme itu bertentangan dengan Pancasila, sila keempat. Amanah founding father bangsa kita itu kan pemilihan itu adalah permusyawaratan dan perwakilan, bukan langsung. Sekarang langsung ini sudah terwujud 20 tahun lebih. Artinya butuh evaluasi supaya konteks pemilihan sistem politik kita ke depan lebih baik, kemudian arahnya tidak kapitalis, kemudian arahnya tidak ke politik uang, dan arahnya tidak sangat elitis. Ini sekarang semua elit politik nasional dan lokal mengeluh tentang ini produk politik uang di pileg kemarin di legislatif, baik kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Dan ini pasti berpindah ke pilkada. Kenapa? Karena sistem politiknya kayak begini. Makanya saya berpendapat kalau kebangsaan kita mau dijaga, bahkan sistem pertahanan negara kita mau dijaga jangka panjang, sistem politik ini harus dirombak total. Kembalikan ke mekanisme perwakilan, tapi kita modifikasi. Tidak seperti persis Orde Baru, jadi gabungan sistem politiknya nanti parlemen, tapi dimodifikasi menjadi pelibatan ormas yang lebih dari 20 tahun sudah lahir di negara ini untuk menggodok calon pemimpin. Dari Makassar, Edi Ikra, Ainus melaporkan. Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemirsa, warga di Kelurahan Sumpang Bindangai, Kecamatan Baju Kiki Barat, Kota Parepare digegerkan dengan kemunculan seekor ular piton sepanjang 3 meter yang bersembunyi di toilet rumah warga. Petugas damkar evakuasi ular yang terjepit kayu di dalam toilet. Ikona saja dulu, ikona. Ulunna, oh berarti ulunna era capana lagi. Seekor ular piton sepanjang 3 meter ditemukan warga di sebuah toilet rumah warga di Kelurahan Sumpang Bindangai, Kecamatan Baju Kiki Barat, Kota Parepare. Pemilik rumah kaget saat hendak masuk ke dalam toilet dan menemukan ular yang melilit di atap toilet. Petugas damkar yang menerima informasi terjun langsung menangkap ular tersebut. Evakuasi berjalan sulit karena tubuh ular yang terjepit kayu di atap toilet. Diduga ular telah memangsa seekor tikus sehingga tidak mampu keluar dari toilet karena terjepit kayu. Setelah berhasil dievakuasi, mulut ular langsung dilakban agar tidak membahayakan petugas. Di mana lokasinya, Pak? Di Sumpang Bindangai. Itu di rumah warga ya? Rumah warga. Ular pertama kali ditemukan di mana, Pak? Di WC. Di WC. Itu ular apa, Pak? Ular piton.
Terus proses evakuasinya gimana Pak? Sampah anggota sulit karena terjepit di balok. Oh, sempat terjepit di balok. Setelah berhasil dievakuasi, ular piton ini langsung dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare untuk selanjutnya dilepas liarkan ke hutan jauh dari pemukiman warga. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan. Ambil juga mulutnya. Baik pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar Ainus Sulsel edisi Rabu 8 Mei 2024. Saya Asmaul Husna bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, salam kita pada salama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.